Nah, halo anak-anak, kembali lagi di SMK PGRI Klungkung. Nah, kembali lagi bersama Ibu Sayu, di mana kalian akan belajar matematika. Apa sih yang kalian pelajari minggu lalu? Semoga kalian ingat ya, betul sekali kalian itu belajar persamaan kuadrat. Masih ingat nggak persamaan kuadrat? Apa itu persamaan kuadrat? Jangan dilupakan ya, persamaan kuadrat adalah suatu persamaan di mana pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Nah, kemarin di minggu lalu ya, kalian itu sudah belajar persamaan kuadrat, cara memecahkan persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan sedikit bagaimana menyelesaikan permasalahan kuadrat dengan cara melengkapi kuadrat sempurna. Nah, kita akan belajar melengkapi kuadrat sempurna ya. Apa sih kuadrat sempurna? Kalian pasti bertanya-tanya kan? Nah, kuadrat sempurna itu adalah bentuk persamaan di mana akan menghasilkan bilangan rasional juga. Nah, jadi bentuk kuadrat sempurna itu adalah suatu penyelesaian dari sistem persamaan kuadrat di mana juga akan menghasilkan bilangan rasional. Jadi sama dengan proses dari penyelesaian pemfaktoran kemarin ya. Tapi yang perlu kalian tekankan sekali lagi adalah pengertian dari persamaan kuadrat itu. Apa itu persamaan kuadrat? Selalu Ibu tekankan persamaan kuadrat di mana adalah suatu persamaan yang pangkat tertinggi variabelnya 2. Atau bisa juga disebut adalah persamaan polinomial atau suku banyak yang memiliki orde 2. Nah, melengkapi kuadrat sempurna itu apa? Jadi melengkapi kuadrat sempurna seperti yang Ibu bilang tadi, yaitu cara menyelesaikan persamaan kuadrat yang akan menghasilkan bilangan rasional juga dengan menambahkan bentuk kuadrat sempurna. Nah, bagaimana sih bentuk dari kuadrat sempurna itu? Saya belum tahu, kamu pasti bertanya-tanya, kamu pasti tidak tahu. Gitu. Atau mungkin kamu pernah dengar tapi tidak memahami. Di kelas 9, kalian sudah mempelajari ini loh sebenarnya. Semoga kalian masih ingat ya. Nah, sekarang Ibu ulang lagi. Bagaimana cara menggunakan kuadrat sempurna itu? Menggunakan kuadrat sempurna itu sesuai dengan rumus yang sudah tertera di layar ya. Jadi, X plus P kuadrat itu akan sama dengan X kuadrat plus 2PX plus P kuadrat. Itu kan bentuk umum dari persamaan kuadrat. Ya, atau bisa juga disebut itu adalah penjabaran dari kuadrat sempurna. Nah, ubahlah bentuk yang di atas tadi itu menjadi bentuk persamaan X plus P kuadrat itu sama dengan Q. Jadi sama dengan suatu konstanta begitu. Sehingga penyelesaiannya tuh didapat nanti X plus P kuadrat sama dengan Q, di mana X tambah P itu akan sama dengan plus minus dari Q itu. Diakarin dulu sehingga menghasilkan plus minus dari Q. Kemudian, untuk menentukan penyelesaiannya atau menentukan nilai X-nya, tinggal kamu melempar nilai positif P itu keluar dari sama dengan ke sebelah kanan. Sehingga menghasilkan X sama dengan minus P plus minus Q. Jadi, yang pertama itu kamu ambil positifnya dari Q, kemudian kamu ambil negatifnya dari Q. Nah, kalau kamu bingung, Ibu menjelaskan dengan menggunakan P dan Q atau X dan Y. Nah, sekarang Ibu akan langsung ke contoh soal. Pasti ini yang kamu tunggu-tunggu ya, agar kamu lebih paham. Nah, contoh soal kali ini sama dengan contoh soal di minggu kemarin. Di mana di minggu kemarin Ibu mencontohkan X kuadrat plus 6X plus 5 sama dengan 0, tapi dengan cara pemfaktoran. Nah, untuk membuktikan apakah hasilnya sama, nah sekarang Ibu akan menggunakan cara dari menyisipkan kuadrat sempurna ya, menambahkan kuadrat sempurna gitu. Kan kemarin itu kalau tidak salah hasilnya adalah X sama dengan minus 1 dan X sama dengan minus 5, bukan tidak salah lagi ya, tapi memang itu hasilnya gitu. Nah, gimana sih caranya sekarang dengan melengkapkan kuadrat sempurna? Pertama-tama kamu harus ingat dulu, koefisien dari X. Berapa koefisien dari X dari soal ini? Bukan X kuadratnya ya, tapi X. Nah, kamu ingat ya, koefisien dari X di soal ini adalah 6. Kenapa Ibu suruh ingat? Check it out.
Nah, pertama-tama kamu ubah dulu bentuk x kuadrat plus 6x plus 5 ini menjadi bentuk x kuadrat plus 6x sama dengan minus 5. Jadi, konstanta yang paling belakang itu kamu lempar keluar sama dengan ya, kamu gantikan nolnya sehingga di sana menghasilkan minus 5. Pasti ada yang bertanya, Bu, kenapa sih itu jadinya minus 5 bukan plus 5? Ingat, setiap kamu melempar angka keluar sama dengan, tandanya menjadi berubah. Dari plus jadi minus, dari kali menjadi bagi. Dan begitu pula sebaliknya, oke? Selanjutnya, setelah kamu ubah nih bentuknya tadi, tambahkan satu angka di ruas kiri dan kanan agar menjadi kuadrat sempurna. Penambahan angka ini kamu ambil separuh dari koefisien X. Masih ingat nggak tadi Ibu suruh berapa koefisien X-nya? Ayo. Iya, betul sekali. Koefisien X-nya adalah 6. Nah, separuh dari 6 itu berapa? Separuh dari 6 atau setengahnya dari 6 itu adalah 3. 3 ini kamu kuadratkan sehingga menghasilkan nilai 9. Nah, setelah kamu kuadratin dan menghasilin 9, 9 ini yang kamu tambahin di ruas kiri dan ruas kanan. Paham ya? Ingat, kamu ambil separuh angka dari koefisien X, bukan X kuadratnya ya. Ingat koefisien X-nya, setelah itu kamu kuadratin, kamu tambahin di ruas kiri dan ruas kanan dari persamaan. Sehingga akan menghasilkan, tara, seperti ini ya. X kuadrat plus 6X plus 9. Nah, 9-nya inilah hasil dari 3 kuadrat tadi. Sama dengan min 5 plus 9 juga. Jadi kamu nambahin 9 di kiri, 9 di kanan. Nah, setelah itu kamu bisa olah nih. Min 5 tambah 9 itu akan menghasilkan 4. Sehingga menjadi X kuadrat plus 6X plus 9 sama dengan 4. Nah, yang mana nih kamu ubah jadi kuadrat sempurna? Jelas yang di ruas kiri ya. Nah, yang di ruas kiri kamu ubah jadi kuadrat sempurna itu akan menjadi bentuknya X plus 3 kuadrat. Itu sama dengan 4. Selanjutnya kuadratnya kamu lempar. Ya, kuadratnya kamu lempar keluar sama dengan. Sehingga 4 itu akan menjadi akar 4. X plus 3 sama dengan akar 4. Paham ya sampai di sini ya, dari pangkat menjadi akar ya. Karena ada sama dengan melewati batas dia, istilahnya begitu. Kayak kamu melewati batas gitu kan. Kalau manusia melewati batas jadi apa ya? Nggak, Ibu cuma bercanda. Nah, setelah itu akar dari 4 ini berapa? Akar dari 4 ini adalah plus minus 2 ya, plus minus 2. Kenapa diambil plus minus 2? Karena saat min 2 dipangkatkan atau dikuadratkan, dia akan menghasilkan 4. Positif 2 pun dikuadratkan akan menghasilkan 4. Jadi sama ya. Akar 4 itu sama dengan plus minus 2. Selanjutnya diapain nih? Dijual aja kali ya? Nggak boleh, ini masih belum selesai ya. Kita harus olah lagi. Nah, setelah kamu olah, pertama-tama kamu ambil dulu yang nilai positif ya. Di mana tadi menghasilkan kan plus minus 2. Kamu ambil dulu positif 2-nya. Jadi di sana X plus 3 sama dengan positif 2. Nah, X sama dengan berapa? Kamu lempar keluar sama dengan. Jadi 3-nya itu melewati batas lagi. Melewati batas sama dengan. Di sana dia akan berubah menjadi negatif. Sehingga menghasilkan 2 min 3. 2 min 3 berapa ya? Kamu punya tabungan 2 tapi utangmu 3. Ya nyisain utang 1 ya. Jadi kan X sama dengan minus 1. Nah, untuk yang negatif. Selanjutnya kamu ambil yang negatif. X plus 3 sama dengan negatif 2. Nah, 3-nya, positif 3-nya kamu lempar lagi, dia melewati batas lagi sehingga tandanya berubah. Di sana akan menghasilkan X sama dengan minus 5. Coba kamu cek video Ibu yang kemarin dengan cara pemfaktoran. Hasilnya sama ya. Jadi X yang pertama itu minus 1, X yang kedua sama dengan minus 5. Jadi biarpun kamu menggunakan pemfaktoran, kamu menggunakan kuadrat sempurna, dia akan menghasilkan nilai yang sama.
Itu kesimpulannya. Nah, biar kamu lebih paham, seperti biasa, Ibu sudah menyediakan hadiah untuk kamu. Hadiahnya adalah jeng 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 jeng. Nah, ini hadiahnya. Jadi ada soal latihan, ada 2 soal latihan ya. Yang pertama, X kuadrat plus 6X plus 2 sama dengan 0. Yang kedua, 2X kuadrat min 4X min 3 sama dengan 0. Kamu selesaikan dengan menggunakan kuadrat sempurna. Oke? Ibu tunggu di WA Group jawabannya. Tapi jangan lupa juga komen di video ini. Terus komen juga, absen juga di WA Group. Jadi Ibu nanti bisa cocokkan absen kalian. Siapa yang benar-benar belajar, siapa yang benar-benar memperhatikan ya. Oke, thank you for today class. See you next time. Bye.